Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kenkun Season 8 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bola ungu bercahaya yang pada saat ini dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang redup tampak terlihat sangat ajaib dan kini melayang di titik tertinggi dari panggung lelang ini. Gelombang energi yang sangat unik dan kuat dipancarkan dan tidak diragukan lagi bahwa itu akan menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat ini, yang kini menyebabkan mata dari banyak penonton yang tidak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan semangat dan juga keserakahan yang membara. Jika bukan karena Pak Tua Songte yang berjaga dan hadir di panggung lelang ini, maka para penonton yang diselimuti dengan keserakahan itu pasti akan mencoba merebut artefak dengan paksa. Kejadian semacam ini mungkin jarang terlihat di dunia luar, namun itu adalah hal yang biasa di medan perang kuno. Dan di tempat ini, jika seseorang cukup kuat, dia bisa melakukan apapun tanpa halangan apapun. Di atas panggung lelang, pada saat ini Pak Tua Songte menatap pasar lelang yang penuh dengan kegelisahan dengan wajah yang sangat santai. Setelah beberapa saat, Pak Tua Songte pun melambaikan tangannya dan kini salah satu bola bercahaya terbang ke bawah yang kemudian mendarat di telapak tangannya. Cahaya itu pun kemudian menghilang dan kini berubah menjadi puncak gunung hijau setinggi 3 kaki. Pak Tua Songte pun membalikkan telapak tangannya dan kemudian pedang yang panjang yang bernama puncak gunung hijau kini muncul di tangannya. Dan kini Pak Tua Songte mengatakan item lelang yang pertama adalah harta karun jiwa duniawi, dan ini adalah pedang puncak jiwa. Pedang ini adalah salah satu harta terbaik di harta karun jiwa duniawi. Bahkan tubuh emas nirwana dari seorang praktisi yang telah masuk ke nirwana ketiga tidak akan bisa menahan ketajamannya. Setelah mengatakan hal itu, Pak Tua Songte pun memberikan aliran energi Yuan pada pedang itu, yang pada saat ini membuat ujung pedang tiba-tiba berkilau dan seperti ada ular piton yang akan segera keluar dari sana. Tidak lama kemudian, sebuah batu besar yang ada di panggung lelang ini pun meledak dengan keras dan potongan pecahan dari batu itu menjadi sehalus cermin. Ketajaman ini benar-benar menarik perhatian dari semua orang. Setelah menunjukkan keganasan dari pedang puncak jiwa, pada saat ini Pak Tua Songte, dia pun kemudian mengatakan, pedang puncak jiwa, aku buka dengan harga terendah 200.000 pil nirwana. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang menawar dengan harga 312.000. Karena bagaimanapun juga, ketajaman pedang puncak jiwa ini memang melampaui sebagian besar harta karun jiwa duniawi, yang bahkan tubuh emas nirwana dari seorang nirwana ketiga itu sudah sangat kuat, dan di hadapan pedang ini bahkan tidak mampu menahannya. Jika seseorang memiliki harta jiwa yang luar biasa, dia pasti akan menang selama adanya perselisihan. Setelah ada orang yang menawar dengan harga 312.000, pada saat ini ada orang lain lagi yang kemudian menawar dengan harga 315.000. Lindong yang menyaksikan keributan ini terus meningkat di pasar lelang. Dia tetap terlihat tenang. Tatapan matanya menyapu bola bercahaya yang melayang di atas kepala Pak Tua Songte. Dan Lindong pun kini tahu bahwa cahaya-cahaya itu adalah semacam segel yang dikerahkan supaya orang-orang di dalam pelelangan ini tidak bisa melihat isi apa yang ada di dalamnya. Karena sejatinya yang ada di dalam sana adalah barang-barang yang sangat berharga. Namun dari indera tajam energi mental milik Lindong, dia pun bisa merasakan perbedaan di antara beberapa bola yang bercahaya. Karena setiap gelombang energi yang dipancarkan oleh bola bercahaya itu berbeda antara satu sama lain. Dan tampaknya pelelangan ini memang memiliki barang-barang yang sangat berharga. Sukui yang ada di samping Lindong kemudian berkata dengan santai, "Saudara Lindong, jika kamu ingin mendapatkan harta jiwa surgawi itu, maka di tempat ini setidaknya dirimu harus memiliki minimal 5 juta pil nirwana. Jika tidak, maka aku akan khawatir bahwa kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka mulut dan melakukan penawaran." Suro yang ada di samping Sukui pada saat ini kaget ketika kakaknya menyebutkan harga minimal adalah 5 juta pil nirwana. Karena Suro sendiri
selama ini belum pernah melihat pil nirwana dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu. Sukui kemudian tertawa dan berkata kembali, itu hanyalah tawaran harga minimal. Karena harta karun jiwa surgawi seharusnya sangat berharga. Karena satu pada akhirnya telah muncul di tempat ini, maka kerajaan super yang tangguh itu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Lindong pun hanya bisa tertawa setelah mendengar ucapan dari Sukui. Dan di sisi lain, Lindong pada saat ini memang tidak memiliki banyak pil nirwana. Ketika dirinya berada di ruang harta karun kuno, fokus utama dari Lindong bukanlah untuk mendapatkan pil nirwana. Namun meski Lindong tidak mendapatkan banyak pil nirwana, dia masih memiliki fondasi yang kuat dari pil nirwana. Dan Lindong masih memiliki hal-hal lain di tangannya. Kenapa Lindong masih percaya diri mengikuti lelang, padahal dirinya pada saat ini tidak memiliki banyak pil nirwana? Hal itu adalah karena Lindong telah mendapatkan beberapa pil eliksir misterius di ruang pil yang pada saat itu dia temui di harta karun kuno. Dan pil-pil itu sebenarnya adalah pil yang sangat berharga. Hanya satu pil itu saja sudah cukup untuk membeli pil nirwana dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sumber keuangan Lindong di tempat ini tidak kalah dengan sumber keuangan dari kerajaan super. Dengan cara apapun, Lindong masih bertekad untuk bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu. Dan kini, tiba-tiba saja pengumuman pun terdengar karena pedang puncak jiwa itu sebenarnya telah laku oleh sebuah kerajaan tertentu dengan harga penawaran yang dimenangkan seharga 500.000 pil nirwana. Dan tidak lama kemudian, beberapa harta karun jiwa duniawi yang lainnya pada saat ini telah disiapkan untuk dilelang. Dan beberapa di antaranya adalah harta karun jiwa duniawi dalam tipe ofensif, sementara yang lainnya adalah tipe defensif. Secara keseluruhan barang-barang ini dianggap sangat kuat. Salah satu item yang disebut dengan batu magmar kini telah terjual dengan harga penawaran 800.000 pil nirwana. Jumlah ini tentu saja membuat banyak orang menjadi cemberut. Karena kelangkaan barang yang disiapkan untuk pelelangan ini meningkat, maka suasana pasar lelang pada saat ini semakin ramai. Meskipun begitu, kini beberapa barisan di depan yang merupakan 4 kerajaan super dan beberapa kerajaan tingkat tinggi lainnya yang lebih kuat, mereka belum mengambil tindakan apapun karena jelas mereka tidak ingin membuang terlalu banyak uang demi artefak-artefak yang tidak mereka anggap penting. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Lindong. Dirinya pada saat ini juga masih terdiam ketika melihat harta karun jiwa duniawi itu segera dikeluarkan karena Lindong diam-diam telah menunggu artefak yang cocok sesuai dengan keinginannya. Tidak lama kemudian item berikutnya yang dilelang adalah sebuah ramuan unik yang bernama buah roh keseimbangan. Ketika artefak ini dikeluarkan, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan dan juga kegunaan dari eliksir ini. Karena sebenarnya ini adalah sebuah eliksir langka yang tidak bisa diragukan lagi khasiatnya. Karena penguasaan energi Yuan bukanlah jalan yang mulus. Terkadang karena alasan tertentu, kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang dapat merusak dan melukai bagian dalam tubuhnya. Dan buah roh keseimbangan ini mampu membawa keseimbangan pada kekuatan Yuan yang kacau. Di panggung lelang, buah roh keseimbangan ini tiba-tiba saja muncul di tangan Patua Songte. Dan tampaknya dari artefak itu memancarkan sebuah aura yang unik. Ketika Patua Songte menyebutkan bahwa ini adalah buah roh keseimbangan, Lindong pun sangat terkejut setelah dirinya mendengar nama ini. Karena sebenarnya Lindong juga tidak tahu ini barang seperti apa. Dan tiba-tiba saja Xiaodio yang duduk di samping Lindong, kini dirinya tertawa dan berkata, "Haha, sepertinya instingku telah benar bahwa item ini memang akan muncul di tempat ini. Lindong, kita harus menawar. Jika kita bisa mendapatkannya, maka aku bisa membantu Suro untuk mengendalikan kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya." Dari dalam mata Xiaodio sendiri, pada saat itu terpancar sebuah kegembiraan. Karena sebenarnya barang yang dia inginkan telah benar-benar muncul di lelang Wan siang ini. Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong tampak terkejut. Yang kemudian, Xiaodio pun menjelaskan pada Lindong, ramuan ini mungkin tidak banyak membantu praktisi panggung nirwana, karena kebanyakan orang di level ini hanya memiliki satu kekuatan di dalam tubuh mereka,
yaitu kekuatan Yuan. Oleh karena itu, obat mujarab semacam ini hanya akan berguna bagi praktisi panggung samsara. Itu karena kebanyakan praktisi panggung samsara, mereka sangat kesulitan untuk bisa menyeimbangkan energi kehidupan dan juga energi kematian di dalam tubuh mereka. Yang pada akhirnya, jika sampai energi hidup dan mati itu tidak seimbang, maka tubuh fisik mereka pasti juga akan runtuh. Aku sangat yakin jika item seperti ini muncul di luar sana, maka para praktisi panggung samsara, mereka akan melakukan perebutan sampai mati. Namun di tempat ini, tidak ada banyak orang yang menyadari kegunaan dari ramuan ini. Lindong yang mendengar penjelasan dari Xiao Diao, dirinya kemudian berkata, menyeimbangkan berbagai jenis kekuatan. Kok khasiat buah ini seperti mirip dengan anu ya? Dan tiba-tiba saja Xiao Diao pun berkata, Lindong, kamu tidak membutuhkan buah ini karena formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuhmu jauh lebih baik daripada ramuan apapun. Kamu adalah salah satu pria yang sangat beruntung. Dan di masa depan nanti, kamu akan merasakan sendiri manfaat dari alam semesta kuno. Ketika Xiao Diao mengatakan formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong, pada saat ini Xiao Diao sebenarnya sangat iri dengan formasi alam semesta kuno itu sendiri. Dan tiba-tiba saja, kini Pak Tua Song Te pun berteriak, buah roh keseimbangan, aku membuka harga awal mulai 1 juta pil nirwana. Setelah Pak Tua Song Te mengatakan hal itu, banyak para praktisi yang hanya pelangap longo saja, karena mereka tidak mengetahui khasiat dari buah ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang melakukan penawaran. Sementara keributan terjadi di antara perbincangan banyak orang yang ingin tahu apa khasiat dari buah ini, Pak Tua Song Te sendiri pada saat ini tetap diam, dan dia tidak menjelaskan apa kegunaan dari buah roh keseimbangan ini. Karena sejujurnya, item ini tidak berguna bagi seorang yang berada di panggung nirwana. Dan kini, para penonton pun mulai berbisik, 1 juta pil nirwana itu bukan harga yang sedikit. Aku tidak mau membeli buah ini karena aku juga tidak tahu khasiatnya. Dan dengan jumlah pil nirwana sebanyak itu, bukankah hanya mubazir untuk membeli buah ini? Lindong yang dari tadi diam saja, dirinya pada saat ini mulai mengangkat tangannya dan dia mulai mengatakan, aku menawar dengan harga 1.100.000 pil nirwana. Ketika Lindong mengucapkan hal itu, banyak tatapan mata segera menoleh padanya karena orang-orang ini mengira apakah Lindong adalah orang yang bodoh karena dia telah melakukan pemborosan dengan membeli harga 1.100.000 pil nirwana. Suro yang berada di samping Sukui yang dari tadi tampak tenang, kini dirinya menjadi agak gelisah pada saat Lindong menawar dengan harga yang sangat tinggi, karena Suro tahu bahwa Lindong melakukan hal ini adalah untuk dirinya. Namun dengan harga 1.100.000 pil nirwana membuat hati dari Suro benar-benar seperti ada tekanan yang berat. Di panggung lelang sendiri pada saat ini Pak Tua Song Te juga sangat terkejut dengan tawaran yang diucapkan oleh Lindong. Dan segera tatapan mata dari Pak Tua Song Te kini melihat Lindong dengan penuh keheranan. Setelah Lindong melakukan penawaran, tidak ada satupun orang yang berani menaikkan harga tawaran karena mereka mengira bahwa Lindong ini adalah orang yang ceroboh dan melakukan tawaran secara tidak hati-hati. Dan tiba-tiba saja, kini ada satu orang yang kemudian berteriak, aku menawar dengan harga 1.200.000 pil nirwana. Yang ternyata orang yang berkata itu adalah Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Mendengar harga tawaran yang diucapkan oleh Feng Chang, tiba-tiba saja raut wajah dari Lindong terlihat sangat marah. Dia pun menyipitkan matanya dan menatap Feng Chang yang tampaknya sedang melakukan provokasi pada Lindong. Karena Lindong tidak mau bertele-tele lagi, dia pun membalasnya, aku menaikkan harga 1.500.000 pil nirwana. Dan Feng Chang berteriak kembali, aku 1.700.000 pil nirwana. Karena Lindong tidak mau kalah, dia pun kemudian berteriak lagi, 2 juta pil nirwana. Mendengar kata-kata itu, Suro pun berkata, kakak Lindong. Dan kini, mata besar dari Suro terlihat menjadi sangat berkaca-kaca. Yang kemudian, Suro menatap Feng Chang dengan penuh kemarahan, karena sebenarnya
orang itu telah membuat masalah dengan Lindong. Jika Sukui tidak menahan Suro, maka dia pasti akan meminta Lindong untuk menyerah saja pada perebutan harga untuk mendapatkan buah roh keseimbangan ini. Dan kini, Xiaodio yang ada di samping Lindong pun berkata, kamu tidak perlu khawatir, itu pasti sangat bermanfaat untuk membayar 2 juta pil nirwana demi buah roh keseimbangan. Dan di dalam hati, Xiaodio pun mengatakan, Feng Chang, dia benar-benar sangat tercela. Berani-beraninya dia memprovokasi kelompok kami. Tidak lama kemudian Feng Chang pun melambaikan tangannya dan dia mengatakan, hehe, saudara Lindong, kamu benar-benar layak menjadi pewaris dari 4 sekte besar misterius. Karena kamu memang cukup kaya. Dan jika saudara Lindong sangat menginginkan benda ini, maka kamu bisa memilikinya. Hal itu dikatakan oleh Feng Chang sambil menatap Lindong dengan penuh ejekan. Karena dia telah berhasil memprovokasi Lindong dengan menaikkan harga menjadi 2 juta pil nirwana. Di sisi lain, Lindong pada saat ini menatap Feng Chang dengan senyum yang sangat bengis. Yang kemudian, Lindong mengambil tas Qian Kun yang ada di pinggangnya dan dia segera melemparkannya pada Pak Tua Songte. Tidak lama setelah itu, Pak Tua Songte pun menjentikan jarinya dan kini buah roh keseimbangan segera terbang menuju Lindong. Yang kemudian, Lindong segera menyimpannya setelah dia menerima buah ini. Kini Lindong pun kembali duduk, sementara Suro yang ada di samping Sukui, dia menatap Feng Chang yang kemudian mengatakan, orang itu sangat tercela karena Suro tidak senang dengan kenyataan bahwa Lindong harus membayar ekstra 1 juta pil nirwana. Hal ini adalah karena campur tangan dari Feng Chang. Mendengar ucapan dari Suro, Lindong pada saat itu tersenyum dan dia kemudian berkata, Suro, kamu tidak perlu khawatir, aku akan membuatnya membayar kembali modal dan juga bunganya lain kali. Di dalam kata-kata Lindong itu, jelas sekali tercampur kemarahan karena Feng Chang telah berani mempermainkan Lindong seperti ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Pembalasan apa yang akan dilakukan oleh Feng Chang dari awan angin itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.